Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Kanvi Pramesti. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai project PGPBL cara ke-9, yaitu React Native pada bagian Bottom Tabs Navigation. Jadi React Native, seperti bahasan-bahasan sebelumnya, bahwa dia tuh framework lintas platform yang digunakan untuk membangun aplikasi Android ataupun iOS secara efisien dan juga kodenya itu relatif seragam. Nah, framework ini tuh memungkinkan pengembang memanfaatkan komponen bawaan seperti view, text, dan image untuk membentuk tampilan antar muka atau interface yang dinamis. Ini disampaikan oleh Karim dan Adriansyah pada tahun 2023. Lalu dalam prosesnya ini, itu akan mempelajari bagaimana cara mengimplementasikan bottom tabs navigation, yaitu sistem navigasi berbasis icon yang ditempatkan di bagian bawah layar untuk memudahkan perpindahan antar halaman dalam aplikasi. Hal ini disampaikan oleh Soin et al. Pada tahun 2024. Nah, setiap tab itu merepresentasikan halaman atau fitur tertentu, sehingga struktur dari aplikasinya itu lebih teratur dan juga mudah dipahami oleh pengguna. Hal itu disampaikan oleh Kurniawan dan Hendry pada tahun 2023. Lalu penerapan dari konsep ini tuh supaya bisa mengintegrasikan struktur halaman, ikon, serta logika navigasi menggunakan komponen tab screen dan juga stack dalam React Native. Nah, agar mampu membangun interface aplikasi yang interaktif, fungsional, dan juga konsisten di berbagai perangkat. Disampaikan oleh Wibawa dan Noval pada tahun 2022. Lalu pada tahapan ini nanti akan ada 4 hal utama yang akan dilakukan. Yang pertama adalah pembuatan halaman tab baru, lalu menambahkan menu bottom tabs, lalu pembuatan child page, lalu ada menampilkan data dengan section list. Nah, untuk yang pertama adalah pembuatan halaman tab baru. Nah, untuk pembuatan halaman tab baru ini nanti itu menggunakan file yang diberi nama mahasiswa.tsx ini yang disimpan di dalam app, lalu di bagian tabs. Nah, di dalam direktori ini, di bagian tabs itu ada pembuatan baru, ini mahasiswa.tsx. Lalu, menambahkan komponen utama seperti flatlist dari dokumentasi React Native. Nah, untuk flatlist itu yang ini. Kemudian, mengatur struktur tampilan halaman yang akan ditampilkan di salah satu tab bawah. Nah, mengatur struktur tampilan halaman yang akan ditampilkan di salah satu tab bawah itu diatur di dalam bagian layout.tsx. Lalu hasilnya akan berupa halaman baru yang ditautkan pada bagian navigasi aplikasi. Nah, setelah di running, itu tampilannya akan seperti ini. Ada nama asisten, kemudian beberapa nama mahasiswa di kelas A dan juga kelas B. Nah, selanjutnya itu adalah menambahkan menu bottom tabs. Jadi, lalu untuk tahapan yang ini tuh membuka file layout tsx dan menambahkan komponen tab screen dengan properti title dan juga tab per icon. Ini tab screen. Jadi tab screen itu yang bawah ini. Nah, kemudian mengedit file icon symbol.tsx untuk menambahkan icon baru, misalnya di sini adalah user graduate field. Icon symbol tsx. Nah, ini. Kalau di sini untuk user graduate field, yang ada di baris ketiga. Nah, selanjutnya, melalui konfigurasi ini, setiap tab memiliki icon dengan nama yang berbeda dan juga menampilkan halaman sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ini ada home, explore, dan juga mahasiswa. Selanjutnya adalah pembuatan child page. Child page ini tuh menggunakan membuat file baru dengan nama frominput.tsx. Nah, ini tuh dimasukkan di dalam direktori app, bukan dia masuk ke dalam direktori app tapi tidak masuk di dalam tabs. Nah, lalu mengatur tampilan header dan juga judul halaman dengan text screen dengan script seperti stack screen option title from input. Dan di sini juga menambahkan komponen text input untuk membuat formulir masukan data atau input data. Lalu menghubungkan halaman ini melalui tombol navigasi di explore.txt menggunakan router push from input. Jadi pengguna bisa berpindah ke halaman from input dengan tombolnya. Ini scriptnya. Lalu untuk halaman dari form input seperti ini. Ada nama, kemudian name, dan juga kelas. Lalu nanti ini ada button save, tapi untuk fungsionalitas dari form input ini tuh belum dilakukan pengaturan lebih lanjut. Nah, selanjutnya adalah menampilkan data dengan section list. Ini ada di bagian file mahasiswa.tsx dan menambahkan komponen section list ini. Ada di line 24. Jadi mendefinisikan variabel data, ya, yang ini, berisi daftar nama mahasiswa dalam kelompok yang berbeda. Jadi menampilkan data secara berkelompok berdasarkan kategori seperti asisten, lalu mahasiswa kelas A, dan mahasiswa kelas B. Nah, untuk menyesuaikan tampilannya supaya lebih menarik itu diatur di bagian bawah const style ini atau styleset.create. Nah, ini ada backgroundnya mau seperti apa, lalu headernya bagaimana, dan dari mulai marginnya itu diatur di bagian style sheet yang ini. Nah, untuk tampilan dari mahasiswanya itu
seperti ini. Nah, selanjutnya adalah pembahasan mengenai kendala dan juga solusi. Nah, kendala di pengerjaannya itu pertama adalah penempatan icon dan juga komponen yang belum pas. Kemudian ada kesalahan page saat menghubungkan child page. Lalu ada kegagalan dalam memuat icon akibat koneksi internet tidak stabil. Nah, solusinya yang pertama untuk penempatan icon ini mengatur tata letaknya menggunakan properti seperti flex direction, justify content, dan juga align item. Lalu memastikan import router dan juga stack dilakukan dengan benar ini untuk solusi pada kesalahan path. Kemudian yang ketiga solusinya adalah melakukan refresh project menggunakan perintah export start web. Nah, di dalam running dari programnya ini juga bisa menggunakan Android. Hal ini juga saya lakukan. Nah, untuk tampilan yang Android itu sama. Nah, hanya saja di bagian yang pertama, tab home, ada keterangan aplikasi ini dijalankan di perangkat Android menggunakan React Native dan Expo. Nah, kalau yang di web itu tampilannya di bagian aplikasi keterangannya aplikasi ini dijalankan di perangkat web menggunakan React Native dan Expo. Jadi pada bagian ini tuh scriptnya memang otomatis gitu apabila dibuat dengan iOS, berarti nanti di perangkat iOS ini tuh diatur di dalam script yang index ini di bagian home. Nah, di sini aplikasi ini dijalankan di perangkat platform select ini nanti menyesuaikan apakah dia di iOS, Android, ataupun di web. Seperti itu. Nah, kemudian hasil dari praktikumnya, itu yang pertama ada 4 halaman utama, ada home, explore, mahasiswa, dan juga form input. Jadi di bagian home itu berisi identitas ya, identitas lengkap. Di sini kemudian ada explore, menyediakan tombol navigasi. Ini FAB itu tombolnya. Lalu di bagian mahasiswa menampilkan daftar mahasiswa dan juga asisten yang memanfaatkan section list. Kemudian di bagian form input itu menyediakan formulir yang berisi isian sederhana, ada nama, name, kemudian kelas. Nah, jadi navigasi antar halaman ini berjalan dengan lancar menggunakan bottom tabs navigation yang interaktif dan juga memiliki konsisten dalam hal visualnya. Nah, kesimpulan dari pembuatan aplikasi antarmuka menggunakan bottom tabs navigation pada React Native itu mencakup pembuatan halaman baru, pengaturan ikon navigasi, pembuatan halaman anak atau child page, lalu menampilkan data menggunakan section list. Jadi adanya tahapan tersebut diperoleh dengan pemahaman yang lebih mengenai cara mengelola navigasi dan juga antarmuka pengguna secara modular. Jadi hasilnya itu menunjukkan bahwa React Native mampu mengintegrasikan logika pemrograman dan desain visual untuk menghasilkan aplikasi yang interaktif, responsif, dan juga mudah digunakan di dalam lintas platform, bisa web ataupun Android. Nah, ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan, ada 5. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.